Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar anak-anakku semua pada hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu amin. Ya, Bapak mencek kehadiran pada hari ini. Ada yang tidak berhadir pada hari ini ke sekolah? Ada Pak, Siapa Ciko yang tidak berhadir? Humaydi. Kemana Humaydi? Ada sakit Pak. Oh, teman kita Humaydi saat ini lagi sakit. Kita doakan supaya teman kita Humaydi yang lagi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, ketika kita belajar dalam menuntut ilmu, itu harus semangat. Menuntut ilmu itu jangan malas. Karena suatu ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke dalam Masjid Madinah. Nabi melihat ada dua kelompok sahabat. Kelompok yang pertama, mereka sedang sibuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, mereka sedang sibuk terlibat dalam menuntut ilmu. Wajah Nabi tersenyum melihat kedua kelompok tersebut. Tetapi Nabi lebih senang, lebih gembira melihat kepada kelompok yang kedua, yaitu mereka yang sedang terlibat dalam proses belajar dalam menuntut ilmu. Maka anak-anakku semua, ketika menuntut ilmu jangan ayo semangat menuntut ilmu. Ya, biar lebih semangat. Terus semangat anak-anakku semua, bisa? Ya, tepuk semangat. Hari ini kita belajar materi tentang jual beli. Bapak bertanya, ada yang tahu apa itu pengertian jual beli? Saya Pak. Ya, silakan Pogi. Apa itu jual beli, Pogi? Silakan. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain yang memiliki nilai sebanding dengan cara tertentu atau akad. Ya, apa yang disampaikan Pauji itu betul tentang jual beli. Menurut bahasa, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu secara bahasa. Menurut ilmu fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain yang memiliki nilai sebanding dan dilakukan dengan cara tertentu atau akad. Nah, itu pengertian jual beli baik secara bahasa maupun secara istilah di dalam ilmu fikih. Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual beli ini mengalami perkembangan. Ya. Maka di masyarakat modern ini macam-macam jual beli, banyak jual beli itu. Ada jual beli yang namanya jual beli kontan. Jual beli kontan itu artinya langsung dibayar. Ada jual beli secara kredit atau mengangsur. Yang ketiga ada jual beli secara lelang. Bagaimana? Nah, ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Ada yang namanya jual beli barter, tukar menukar barang dengan barang. Ada jual beli pertukaran mata uang. Nah, biasa pertukaran mata uang ini dilakukan oleh orang yang ingin pergi ke luar negeri. Contoh, orang Indonesia ingin pergi ke Arab Saudi. Agar bisa bertransaksi jual beli di sana, maka menukar uang rupiah dengan Uang rial. rial. Karena di Arab Saudi
Pakai riyal. Nah, jual beli yang Bapak sebutkan tadi itu di dalam agama Islam itu hukumnya sah dilakukan. Pada dasarnya hukum jual beli itu mubah. Mubah itu apa? Boleh. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli itu juga anak-anakku semua dilakukan dengan sukarela, suka sama suka, tidak ada paksaan. Hadis Nabi wa innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan sukarela. Nah, itu jual beli yang dilakukan oleh masyarakat modern tadi bermacam-macam ya. Nah, ada jual beli kontan, kredit, apalagi cara lelang, barter, pertukaran mata uang. Yang semuanya hukum jual beli itu pada dasarnya adalah mubah. Mubah itu atau boleh. Nah, berdasarkan bermacam itu, maka ada 4 macam hukum jual beli. Yang pertama mubah. Mubah atau boleh, hukum asalnya jual beli ya. Yang kedua wajib. Contohnya orang yang mengasuh anak yatim menjual harta anak yatim untuk membiayai kebutuhannya karena tidak mampu. Hukumnya wajib. Contoh jual beli yang sunnah. Jual beli kepada sahabat atau orang yang memerlukan barang yang dijual. Hukumnya sunnah. Yang keempat, contoh jual beli hukumnya haram. Seperti apa? Menjual barang yang maksiat. Terus untuk merusak harga pasar, maka hukumnya haram. Masa Khalifah Umar bin Khattab, kalau ada orang berdagang berjualan di pasar, dia tidak belajar ilmu dagang, maka oleh Umar bin Khattab dilarang. Kenapa? Untuk menghindari supaya tidak terjadi penipuan. Hukum jual beli yang pertama, ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang dijual, ada uang atau penukar yang sah. Yang keempat, ijab kabul. Nah, syarat sah jual beli itu orangnya berakal sehat, penjualnya sudah balik dan mumayyiz atas keinginan sendiri, barangnya halal dan jelas. Syaratnya barang dari uang tadi apa? Harus suci, ada manfaatnya, milik sendiri, ya. Barangnya dapat diserah terimakan, barangnya dapat diketahui dengan jelas, baik ukuran, sifatnya, jumlahnya maupun bentuknya oleh penjual dan pembeli. Ada ijab kabulnya juga. Ijab kabul itu sah apabila memenuhi syarat. Kabul harus sesuai ijab, kesepakatan antara ijab dan kabul. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad. Akad tidak boleh berselang lama karena masih berupa janji. Nah, jadi kita harus mengetahui ketentuan jual beli di dalam perdagangan. Silakan kalian simak, tonton video tentang praktek jual beli. Nanti setelah menonton video ini, kalian akan mempraktekkan tentang tata cara jual beli. Silakan ditonton, disimak video praktek simulasi tentang jual beli. Setelah kita menonton video tadi tentang praktek jual beli, hari ini kita juga akan mempraktekkan tentang jual beli. Nah, bagaimana penjual, bagaimana pembeli untuk mempraktekkan tentang jual beli ini. Ya. Silakan, dari putrinya kita minta Alicia sebagai penjual, Nehlah Mumtazah sebagai pembeli. Ya, praktekkan tentang jual belinya. Silakan maju ke depan. Silakan menghitung 5 beli yang mana? Yang ini berapa? 1.000. Yang besar 5.000. Yang beli yang besar. Terima kasih, dijual, beli. Ya, silakan duduk.
juga silakan contohkan praktek jual beli. Kita minta sama dengan Pauji sama Rapi Ramadan untuk maju ke depan. Pauji sebagai penjual, Rapi sebagai pembeli. Ya. Silakan. Silakan dipilih mau beli yang mana. Ini berapa? 1.000. Beli 2. Ya, harganya 2.000. Uangnya. Terima kasih. Jual. Beli. Ya, itu sudah dipraktekkan oleh teman-teman kita tentang praktek jual beli. Nah, rukun jual beli tadi ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ini barang. Ya. Terus ada alat penukar yang sah, apa tadi? Uang. Dan ijab kabul. Pernyataan apa kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, hari ini setelah kita tadi setelah tadi Bapak memberikan materi tentang jual beli, ada yang bertanya pada hari ini? Oh, alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Insya Allah kami semua ya. Insya Allah. Bapak akan memberikan tugas kalian hari ini berdiskusi. Ya. Diskusinya adalah kelompok pertama nanti yang diketuai oleh Sapana, yaitu mereka berdiskusi tentang mencarikan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang jual beli. Kelompok kedua yang diketuai oleh Ahmad Pauji nanti berdiskusi menjelaskan macam-macam jual beli di masyarakat modern. Ya, silakan ke bangku temannya untuk berdiskusi. Cari temannya untuk berdiskusi. Silakan. Ya, silakan. Berdiskusi, silakan diskusikan dengan temannya. Kelompok 1 yaitu diketuai oleh Sapana. Kelompok kedua oleh Pauji, silakan berdiskusi tentang macam-macam jual beli di masyarakat modern yang saat sekarang ini. Silakan. Warga kertasnya diskusikan dulu. Ya, soal bicara silakan. Ya, silakan diskusikan dulu. Ya. Diskusikan dengan temannya, silakan. Ya. Tadi masalah apa? Pauji tentang apa kalian? Macam-macam jual beli masyarakat modern. Oh, silakan diskusikan dengan temannya ya. Ini kelompok yang pertama tentang apa diskusinya? Mencari Tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi, Pak. tentang Ayat Al-Quran dan hadis Nabi. tentang jual beli. Oh iya. Sudah selesai berdiskusinya? Ya, silakan kembali ke tempat lagi masing-masing. Ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk mempresentasikan tugas yang sudah Bapak berikan diskusi pada hari ini, silakan ketua kelompok untuk maju ke depan, mewakili temannya yang lain untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tadi kelompok pertama tentang mencarikan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi tentang jual beli. Ya, silakan Sapana sebagai ketua kelompok untuk mewakili temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah diskusi kami dari kelompok 1 tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jual beli. Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis Nabi. Wa innamal bai'u antaradi. Sesungguhnya jual beli dilakukan dengan sukarela. Inilah diskusi kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikan tepuk salut, jempol. Jempol salut. Ya. Silakan kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang diketuai oleh Pauji untuk mewakili temannya. Silakan maju ke depan. Sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang macam-macam jual beli di masyarakat modern. Macam-macam jual beli di masyarakat modern. 1. Jual beli kontan. 2. Jual beli kredit.
kredit, 3 jual beli cara lelang, 4 jual beli barter, 5 jual beli pertukaran mata uang. Itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berdiskusi tentang pelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, materi tentang jual beli yang Bapak sampaikan pada hari ini, di dalam Islam kita berdagang harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Demikian materi tentang jual beli yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan berdoa.